Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat fillah, saat ini wabah corona COVID-19 sedang melanda negeri kita tercinta. Sudah ribuan warga Indonesia yang terinfeksi virus corona. Akhirnya, untuk menghambat penyebaran wabah ini, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan. Salah satu isinya adalah menganjurkan kita untuk berdiam diri di rumah jika tidak ada alasan keperluan yang mendesak. Ya, semua lapisan masyarakat, baik yang miskin maupun yang kaya raya, terdampak dengan keadaan ini. Bagi umat muslim, mestinya kita melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, hal paling awal yang harus kita lakukan dalam menyikapi wabah ini adalah kembali ke dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat fillah, mari sejenak kita renungi sebuah ayat dalam surat An-Naml yang mengisahkan tentang seruan sekelompok semut kepada para temannya. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadarinya. Quran Surat An-Naml ayat 18. Dalam tafsir Al-Wajiz karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dikatakan, semut menyadari tubuhnya yang kecil sehingga kemungkinan tidak melihat rombongan Nabi Sulaiman alaihissalam. Kawanan semut memilih menyingkir dari resiko terkena bahaya dengan cara tinggal di rumah supaya tetap aman. Sahabat fillah yang dimuliakan Allah, meski ayat tersebut di atas mengisahkan tentang sekelompok semut yang menghindari rombongan bala tentara Nabi Sulaiman alaihissalam, namun kita tetap bisa mengambil pelajaran dari sikap semut tersebut. Kunci pertama ada pada kalimat, agar kamu tidak terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Jika kita analogikan dengan keadaan saat ini, bahwa kita dianjurkan untuk tinggal di rumah agar kita tidak terinfeksi penyakit menular dari siapapun orang yang ada di luar. Kalimat ini mengajarkan kepada kita bahwa begitu pentingnya menghindari dari kemungkinan bencana atau musibah. Sebagaimana sebuah kaidah fikih yang berbunyi, Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih, yang artinya meninggalkan sesuatu kerusakan lebih utama dibanding mengambil sebuah kemaslahatan. Bukankah berdiam diri di rumah merupakan salah satu ikhtiar kita untuk menghindari dari sebuah bencana? Ya, semakin cepat kita menghindar, semakin cepat pula bencana akan berlalu. Sahabat fillah, kunci kedua ada pada kalimat selanjutnya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Coba kita lihat di masa wabah ini, banyak orang yang merasa sehat-sehat saja, tidak terinfeksi COVID-19, sehingga dengan santai mereka mengabaikan anjuran untuk menjaga jarak. Padahal bisa jadi saat itu di tubuhnya banyak virus yang mulai masuk. Dan bahayanya, dia bisa saja menjadi penular virus kepada orang lain yang kebetulan dalam keadaan imun tubuhnya menurun. Kejadian seperti ini harusnya kita sadari sebelum terlambat agar kita tidak menyumbang bertambahnya angka korban jiwa. Karena infeksi virus corona, na'udzubillah min zalik. Sahabat fillah, sebagai orang yang beriman, mestinya kita juga sadar bahwa sesungguhnya kita ini adalah makhluk yang kecil, sehingga tak patut bagi kita menyombongkan diri, apalagi dalam keadaan seperti ini. Bahkan sesumbar
Saya tak takut corona. Saya hanya takut kepada Allah. Saya lebih baik mati di masjid daripada mati di rumah sendiri. Sahabat fillah, ucapan seperti itu mestinya tidak keluar dari lisan hamba yang mengaku beriman kepada Allah. Karena apa? Karena Rasulullah yang derajatnya jauh lebih tinggi dari kita saja telah mengajarkan kita untuk menghindar dari bencana. Dan bahkan pada satu ketika Nabi memerintahkan sahabatnya untuk mengganti lafal hayya 'alas sholah dengan sallu fi rihalikum. Sahabat fillah rahimakumullah, sebagaimana diketahui banyak dalil yang menganjurkan untuk sholat berjamaah di masjid. Namun, di masa wabah menjadi pengecualian. Keadaan seperti ini menjadi salah satu uzur syar'i yang diperbolehkan. Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang mendengar panggilan azan lalu tidak mendatanginya ke masjid untuk sholat berjamaah, maka tidak ada sholat baginya, kecuali jika ada halangan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat fillah, Rasulullah telah menyiapkan petunjuk teknis bagi umatnya untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat. Sebagaimana anjuran sholat di rumah yang pernah terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti dikisahkan dalam sebuah hadis berikut. Di suatu malam yang dingin, Ibnu Umar dia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyuruh muazin mengumandangkan sallu fi rihalikum saat azan di malam yang hujan atau sangat dingin dalam perjalanan. Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah yang telah menciptakan segala kejadian. Meskipun kisah tersebut terjadi pada masa lalu, namun tetap relevan dan bermanfaat buat kita di masa kini. Sahabat fillah, wabah COVID-19 sudah ditetapkan sebagai pandemi global. Dan ini mesti mendapat perhatian khusus dari semua pihak. Karena itulah, para ulama di Indonesia melalui MUI mengeluarkan fatwa yang mengatur kegiatan beribadah, khususnya bagi umat Islam guna menekan wabah virus corona ini. Aktivitas ibadah kita di rumah, kita berkontribusi untuk meminimalisir potensi penyebaran COVID-19. Perubahan kebiasaan ini tentu tidak mengurangi arti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitas ibadah di rumah bagian dari kemuliaan. Ini adalah tuntunan yang juga diajarkan di dalam Islam. Menjaga agama dan juga menjaga jiwa. Hifdzuddin dan juga hifdzun nafsi. Dua hal inti syariat Islam yang menjadi maqasid asy-syariah atau tujuan pembangunan hukum Islam. Tidak dibenarkan melaksanakan ibadah yang menimbulkan terancamnya jiwa. Sahabat fillah, kita semua berharap bahwa wabah ini segera selesai. Dan harapan tersebut bukanlah sebuah harapan kosong, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah Allah yang menurunkan satu penyakit, kecuali Dia juga yang akan menurunkan obatnya. Hadis riwayat Bukhari.